Kala itu, setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dalam istana. Dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja, atas izin tertulis dari beliau. Baginda Raja Harun al-Rasyid ternyata sangat kesal. Dan karena kekesalannya itu, beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke dalam penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Pada suatu hari, Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Dan Baginda berpikir, pasti kali ini akan berhasil untuk menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan, dan mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengutus pengawal untuk ke rumah Abu Nawas. Dan menyampaikan perintah Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas. Setelah mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasa gelisah. Karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak mungkin berani menolak ajakan Baginda Raja, yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang telah direncanakan Baginda Raja telah tiba. Cuaca pada hari itu sangatlah cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas yang sudah datang, segera berangkat dari istana. Menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca berubah menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau alasan aku memanggilmu berburu di hutan?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja menjalankan siasatnya. Dan kembali menyambung perkataannya. Cuaca saat ini tiba-tiba menjadi mendung. Mungkin akan segera turun hujan, dan hutan masih amat jauh. Sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang larinya lamban, aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang lebih cepat. Tapi bila hujan turun, kita harus bisa menghindarinya. Agar pakaian kita tidak basah. Dan kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar. Titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban itu. Dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda, maka ia akan mendapatkan hukuman. Dan mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan kala itu pikirnya. Saat melanjutkan perjalanan, hujan tiba-tiba turun. Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa ia hindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika menjelang waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk segera makan siang dan menuju tempat peristirahatan mereka. Dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana, menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung. Melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat, dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan oleh Abu Nawas. Sehingga terhentilah perburuan hari itu. Karena Baginda Raja dalam kondisi basah kuyup dan tidak bisa melanjutkannya. Baginda Raja yang belum bisa mengakali Abu Nawas, kemudian menyusun siasat baru. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya. Sedangkan Baginda Raja beserta pengawalnya, menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup,
tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kuda cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa menghindari hujan? Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan. Dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat. Akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum, mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya. Kemudian hamba langsung mendudukinya. Sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Baginda Raja yang mendengar jawaban Abu Nawas tersenyum. Ia berpikir bahwa memang Abu Nawas adalah orang yang cerdik dan tak mudah untuk diakali. Siasat yang menurutnya dapat mengecoh Abu Nawas untuk dihukum tidaklah berhasil. Perburuan untuk kedua kalinya kembali dibatalkan. Karena kondisi Baginda Raja yang basah kuyup. Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas mengelabui Baginda Raja Harun al-Rasyid. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dengan kisah atau cerita yang berbeda. Terima kasih.